Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Catatan peristiwa besar sesudah hijrah: tahun pertama Hijriyah Piagam Madinah, tahun kedua Hijriyah Perang Badar, dan di tahun ketiga Perang Uhud, tahun keempat banyak peperangan dengan suku-suku di sekitar kota Madinah, dan tahun kelima Hijriyah Perang Khandaq atau Perang Ahzab, tahun keenam Hijriyah Perang Bani Quraidah dan peperangan Ta'dibul Ahzab, peperangan atau peperangan memberi pelajaran kepada pasukan-pasukan yang bersekutu menyerang Madinah di Khandaq dulu. Akhir tahun ke-6 Hijriah lah Nabi mengalami kembali ru'yatus shadiqah atau mimpi yang benar. Umat Islam gembira hati diajak umrah bersama Nabi. Berawal ketika Nabi bermimpi, muslimin umrah tiada yang menghalangi. Nabi berangkat dengan sahabat 1400-an dalam riwayat, dari muhajirin dan ansar yang hebat. Islam munafik tiada tercatat. 70 unta dipersiapkan, dikasih kalung, itu tandakan unta bukanlah untuk berperang tetapi untuk dikorbankan. Belumlah sampai ke kota Mekah, isu beredar sudahlah lumrah. Disangka Nabi bawa tentara, disangka menyerang padahal umrah. Ketika tiba di Hudaybiyah, terkisahlah unta Nabi yang bernama Qaswah. Mendadak dia hentikan langkah. Sahabat bingung ada pertanda apakah. Suku Quraisy tak tinggal diam, Nabi umrah pun tak diizinkan. Diutuslah seorang untuk rundingkan, cari solusi agar tak perang. Perjanjian Hudaybiyah dinamakan, ada beberapa syarat dan ketentuan. Gencatan senjata 10 tahunan, salah satu poin kesepakatan. Perjanjian pun disepakati, baru boleh umrah tahun nanti. Itu pun waktunya hanya 3 hari, boleh bermalam di Makkah Al-Mukarrami. Perjanjian Hudaybiyah batu loncatan, Baitur Ridwan pun diikrarkan. Menuju Fathu Makkah yang ditakdirkan, hanya menunggu waktu Makkah pun diislamkan. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bermula tahun ke-7 Hijriah terjadi 3 peristiwa besar, yaitu Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alihi. Perang Bani Khaybar yang pertama, kedua Rasul mengirim suratnya kepada raja-raja bangsa Arab dan Ajamnya. Umratul Qadha yang ketiganya. Tahun ke-7 hijrahnya Nabi, datang perintah kepada Nabi, Allah wahyukan untuk perangi Bani Khaybar, suku Yahudi. Lalu Nabi pun memerintahkan, tapi hanya sebagian pasukan. Mereka yang ikut Baitur Ridwan, pasukan lain yang lain tak disebutkan. Catatan yang ikut Baitur Ridwan atau perjanjian Hudaybiyah berjumlah sekitar 1400-an.
Bani Khaybar punya tentara 10 ribuan jumlahnya, belum lagi kuat bentengnya, susah ditembus menghancurkannya. Mungkin sekarang kita sadari betapa sahabat sangkanlah pemberani dengan jumlah 1.400-an tadi menyerang Bani Khaybar dan bentengnya yang tinggi. Mungkin sekarang patut kita sadari betapa sahabat sangatlah pemberani dengan jumlah 1.400-an tadi menyerang Bani Khaybar dan bentengnya yang tinggi. Kuatnya Islam di masa itu, banyak yang gentar bila menyerbu. Bani Khaybar pun meminta bantu, Bani Ghatafan lah yang setuju. Catatan, Bani Khaybar minta bantuan kepada beberapa suku, namun hanya Bani Ghatafan lah yang bersedia membantu Bani Khaybar. Lalu Rasulullah mengirim utusan kepada Bani Ghatafan, dan Rasulullah menyatakan bahwa pasukan muslimin sudah diberi kabar gembira oleh Allah akan kemenangan melawan Bani Khaybar, dan meminta Bani Ghatafan agar mengurungkan niat mereka membantu Bani Khaybar. Namun Bani Ghatafan tetap bersikeras membantu dan bergabung dengan Bani Khaybar melawan pasukan muslimin. Di sini terkisah si munafikun mengendap-endap bagai penyamun, mencuri dengar perintah langsung, kirim telik sandi kabari musuh merasa untung. Bani Khaybar pun sudah tahu bahwa muslimin bakal menyerbu. Pasukannya pun menutup pintu, benteng terkunci dari segala penjuru. Benteng Khaybar ada 8, sahabat menyerang agak tertahan. Ketika mendekat disambut panahan, tameng Sayyidina Ali pun pecah berhamburan. Sayyidina Ali pegang bendera, menembus benteng pertama sekuat daya. 15 hari barulah bisa menembus benteng dan taklukkannya. Catatan, benteng Khaybar ada 8 buah. Diriwayatkan perang Bani Khaybar memakan waktu berbulan-bulan karena susahnya menaklukkan benteng demi benteng yang pertama hingga benteng ke-6. Di perang itu pasukan Rasulullah sempat kehabisan bekal makanan, namun kuatnya mental pasukan muslimin tak tergoyahkan. Dalam keadaan tersebut mereka tetap berusaha menembus pintu gerbang benteng Bani Khaybar, dan akhirnya benteng demi benteng pun ditaklukkan. Di benteng yang ke-6 lemahlah mental pasukan Bani Khaybar. Bani Khaybar pun bersedia menyerah dengan syarat asalkan mereka tidak dibunuh. Maka ditaklukkanlah Bani Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Lalu berlanjut syair berjalan seiring waktu dan kesempatan. Surat Nabi pun dipersiapkan, dihantar kepada raja-raja dan pimpinan. Di surat Nabi 3 perpesanan. Pertama, mengajak Islam dan iman. Kedua, tunduk aturan Islam. 3, berperang bila diharuskan. Surat dikirim ke negeri Habsyi yang rajanya sudah Islami. Tentulah lain pesanan berisi pinangan diwakili sahabat Nabi. Pinangan Nabi menjadi syar'i di dalam Islam sampailah kini. Bolehnya nikah diwakili seandainya berhalangan calon suami. Surat kedua untuk Persia kepada seorang raja bernama Kisra. 3 pesanan isi suratnya, sebelum dibaca sudah dirobeknya. Dengan sombong Kisra berkata, siapa yang berani lebih tinggi dari namanya? Walau hanya sekedar ditulisannya, surat pun dirobek karena sombongnya. Surat Nabi ada pertanda tentang nasib sebuah kerajaannya. Persia hancur tidaklah lama
seperti surat yang dirobeknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika.